Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulmi wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Faya ayyuhal hadir jum'ah rahimakumullah, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'at wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nikmatnya segala amal baik kita menjadi sempurna. Yang karena niatnya segala apa yang kita lakukan berupa kebaikan, ketaatan kepada Allah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang mukmin senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini tercurah buat beliau hingga yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita beragama, di dalam kita melaksanakan meniti agama ini, setidaknya ada 3 hal yang mesti ada di dalam hati, di dalam diri kaum muslimin, yang apabila tidak ada 3 hal ini, maka keimanan, ketakwaan, rasa cinta kepada Islam, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan hambar di hatinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa ketiga hal tersebut? Yakni yang pertama adalah al-khauf, yakni takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah. Karena al-khauf atau rasa takut kepada Allah adalah bukti keimanan seorang Islam, bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan maksiat karena dia tidak takut, tidak ada al-khauf di dalam hatinya, ia melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia merasa bebas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an perintahkan kepada kita agar setiap diri itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, kepada manusia, tetapi takutlah kalian hanya kepada Aku, kata Allah, sekiranya kamu seorang mukmin. Allah perintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita merasa takut di hati kita, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jamaah yang dirahmati oleh Allah,
keadaan seorang mukmin tersebut akan aman. Akan aman dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak rela. Akan aman dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita, setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, langkah kaki kita, mulut kita, tangan kita, semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah bertegas di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab 59. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqib. Dan sesungguhnya adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ar-Raqib. Ar-Raqib ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, salah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raqib, mengawasi, Maha mengawasi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sebagai seorang muslim yakin dan percaya bahwa kita diawasi oleh Allah, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan ada batasan-batasannya. Maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Yang pertama, maksiat terhadap Allah meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, termasuk maksiat kepada Allah kikir terhadap harta kita, kikir terhadap apa yang ada di dalam genggaman kita pada hari ini. Itu termasuk maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah? Karena apa yang kita miliki sejatinya bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya sehingga kita memiliki uang. Dengan karunia-Nya sehingga kita memiliki harta. Dengan karunia-Nya sehingga kita memiliki kebun. Usaha-usaha lain itu adalah milik Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan kita, bukan atas kepintaran kita, bukan atas gelar kita, bukan atas siapa diri kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala melebihkan kita di antara saudara-saudara kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataan jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kebanyakan tidak tergoda dengan surga, padahal surga itu adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan huni